Mimpi jadi nyata, 10.000 subscriber. Rasanya kayak baru kemarin. Gue masih ingat pertama kali gue upload video pertama gue, nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Gue buka YouTube Studio, lihat angka subscriber dan wow, 10.000. Kayak mimpi. Setiap hari gue cek dan akhirnya angka itu muncul. Rasanya luar biasa. Dulu, waktu baru mulai channel Koala Kumal ini, 10.000 subscriber itu kayaknya susah banget diraih. Gue ingat betapa sulitnya mendapatkan 100 subscriber pertama. Tapi ternyata bisa, asal kita semangat dan tekun. Gue terus belajar, terus mencoba, dan gak pernah menyerah. Setiap video yang gue buat, gue selalu berusaha memberikan yang terbaik. Selain 10.000 subscriber, gue juga berhasil dapat 4.000 jam tayang. Keren banget, ini artinya konten gue benar-benar dinikmati banyak orang. Artinya, orang-orang udah nonton video gue selama total 166 hari lebih. Bayangin, 166 hari non-stop. Itu sama kayak nonton film Avengers Endgame bolak-balik hampir 200 kali. Gila kan? Gue sendiri nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Tentu aja, ini semua nggak terjadi begitu aja. Ada banyak proses di balik layar yang nggak kelihatan. Mulai dari brainstorming ide, shooting, editing, sampai promosi. Ada kerja keras, usaha, dan pastinya banyak belajar di balik semua ini. Gue sering nonton tutorial, baca artikel, dan ikut workshop untuk terus meningkatkan kualitas konten gue. Di video ini, gue mau berbagi cerita dan tips gimana gue bisa sampai di titik ini. Mulai dari cara gue menemukan niche, strategi konten, sampai cara gue berinteraksi dengan penonton. Siapa tahu bisa bantu kalian yang juga lagi berjuang di YouTube. Siap? Yuk, kita mulai. Jangan lupa, perjalanan ini bukan cuma tentang angka, tapi juga tentang passion dan dedikasi. Perjuangan awal, konsistensi kunci utama. Awal-awal bikin YouTube itu susah banget. Video sepi penonton, komentar sedikit, like juga nggak banyak. Pernah kepikiran buat nyerah? Pasti. Tapi gue selalu ingat tujuan awal berbagi cerita dan menghibur orang. Akhirnya gue putuskan buat konsisten. Upload video minimal seminggu sekali, meskipun viewersnya masih sedikit. Gue fokus bikin konten yang gue suka dan gue yakin ada yang suka juga. Ternyata konsistensi itu penting banget, pelan-pelan viewers mulai naik. Subscriber juga nambah walau sedikit-sedikit. Yang penting, gue nggak berhenti. Rahasia konten. Apa yang bikin orang nonton? Bikin konten itu gampang-gampang susah. Gampang kalau nemu ide yang bagus. Susahnya, gimana caranya bikin orang tertarik buat nonton sampai habis? Rahasianya, kenali penonton kita. Gue misalnya tahu kalau penonton gue kebanyakan anak muda yang suka cerita lucu dan yang relate sama kehidupan sehari-hari. Makanya, gue bikin konten tentang pengalaman lucu, tips-tips seru, dan cerita-cerita unik yang dekat sama keseharian mereka. Selain itu, penting juga buat bikin konten yang bagus. Gambarnya jernih, suaranya jelas, dan editingnya rapi. Nggak harus canggih, yang penting enak ditonton. Interaksi itu penting, jadilah sahabat penonton. Pernah dengar pepatah, pembeli adalah raja? Nah, di YouTube, penonton adalah raja. Mereka yang nonton, like, komen, dan subscribe channel kita. Makanya penting banget buat dekat sama mereka. Gue selalu berusaha balesin komentar sebisa mungkin. Gue juga sering bikin Q&A, ngadain polling, dan minta saran konten dari mereka. Intinya, bikin mereka ngerasa dihargai dan jadi bagian dari channel ini. Dengan dekat sama penonton, kita bisa membangun komunitas yang solid. Mereka nggak cuma nonton, tapi juga aktif berinteraksi dan mendukung channel kita. Trik jitu. Editing yang bikin betah. Editing video itu seni yang bisa bikin penonton betah nonton video kita sampai habis. Biar penonton betah nonton video kita sampai habis, editing itu penting banget. Editing yang bagus bisa bikin video jadi lebih menarik, enak ditonton, dan nggak ngebosenin. Editing yang bagus bisa bikin video jadi lebih menarik, enak ditonton, dan nggak ngebosenin. Gue sendiri belajar editing otodidak. Nonton tutorial di YouTube, baca-baca artikel, dan banyak praktik. Gue sendiri belajar editing otodidak. Nonton tutorial di YouTube, baca-baca artikel, dan banyak praktik. Awalnya sih berantakan, tapi lama-lama jadi terbiasa. Proses belajar ini memang butuh waktu dan kesabaran, tapi hasilnya pasti memuaskan. Beberapa trik editing yang gue pakai. Pakai musik yang sesuai. Musik bisa membangun suasana di video. Musik bisa membangun suasana di video. Pilih musik yang sesuai dengan tema dan isi video. Tambahkan efek suara. Pilih musik yang sesuai dengan tema dan isi video. Tambahkan efek suara.
Efek suara bisa bikin video jadi lebih hidup dan dramatis. Efek suara bisa bikin video jadi lebih hidup dan dramatis. Potong bagian yang membosankan. Nggak semua yang kita rekam itu menarik. Nggak semua yang kita rekam itu menarik. Potong bagian yang dirasa membosankan atau nggak penting. Gunakan transisi yang halus. Potong bagian yang dirasa membosankan atau nggak penting. Gunakan transisi yang halus. Transisi yang halus bikin perpindahan antar scene jadi lebih halus dan enak dilihat. Transisi yang halus bikin perpindahan antar scene jadi lebih halus dan enak dilihat. Selain itu, jangan lupa untuk selalu mengecek hasil akhir editing sebelum dipublish. Pastikan semua elemen sudah sesuai dan tidak ada kesalahan. Dengan begitu, video kita akan terlihat lebih profesional dan menarik. Kolaborasi. Kekuatan bekerja sama. Kolaborasi adalah salah satu cara paling efektif untuk berkembang di platform seperti YouTube. Di YouTube, kolaborasi itu penting banget. Dengan bekerja sama, kita bisa menggabungkan ide-ide kreatif dan menghasilkan konten yang lebih menarik. Dengan kolaborasi, kita bisa menjangkau penonton baru, mendapatkan subscriber baru, dan meningkatkan interaksi. Kolaborasi juga membantu kita belajar dari satu sama lain dan memperluas jaringan kita. Gua sendiri sering banget kolaborasi sama YouTuber lain. Setiap kolaborasi memberikan pengalaman baru dan kesempatan untuk tumbuh bersama. Kita bikin video bareng, saling promo channel, dan saling support. Hasilnya luar biasa. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan jumlah penonton, tetapi juga memperkuat komunitas kita. Penonton channel gue nambah, begitu juga dengan subscriber. Tips buat kolaborasi. Pertama, cari YouTuber yang punya tema channel yang sama. Cari YouTuber yang punya tema channel yang sama. Ini penting, karena penonton mereka kemungkinan besar akan tertarik dengan konten kita juga. Kolaborasi dengan YouTuber yang punya tema channel yang sama bisa bikin video kita lebih mudah ditemukan oleh target penonton. Buat konten yang menarik dan relevan. Pastikan konten kolaborasi kalian menarik dan menghibur buat kedua belah pihak. Promosikan video kolaborasi dengan cara yang kreatif dan menarik. Jangan lupa untuk saling mempromosikan video kolaborasi di media sosial masing-masing. Ini akan membantu menjangkau lebih banyak penonton dan meningkatkan interaksi di kedua channel. Terakhir, selalu berinteraksi dengan penonton. Tanggapi komentar dan buat mereka merasa dihargai. Kolaborasi yang sukses adalah yang membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Bikin video bagus, tapi nggak ada yang nonton. Sayang banget. Makanya, penting banget buat promosikan video kita. Gimana caranya? Banyak. Share video kita di Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Gabung grup Facebook yang sesuai dengan tema channel kita dan promosikan video di sana. Gunakan fitur komunitas YouTube untuk berinteraksi dengan penonton dan mempromosikan video terbaru. Ingat, promosi itu penting, tapi jangan spam. Promosikan video kita dengan cara yang sopan dan tidak mengganggu. Perjalanan di YouTube itu nggak selalu mudah. Akan ada masa-masa sulit, viewers turun, komentar negatif, dan rasa malas datang. Tapi ingatlah satu hal, semua butuh proses. Nggak ada YouTuber yang langsung sukses dalam waktu singkat. Semua butuh waktu, usaha, dan konsistensi. Jangan mudah menyerah. Teruslah belajar, berkreasi, dan kembangkan channel YouTube kalian. Dunia YouTube itu terus berubah. Algoritma berubah, tren datang dan pergi, dan penonton punya harapan yang terus meningkat. Makanya penting banget buat kita terus belajar dan beradaptasi. Pelajari teknik editing terbaru, pelajari cara optimasi SEO, ikuti perkembangan tren konten, dan pelajari cara berinteraksi dengan penonton dengan lebih baik. Intinya, jangan pernah berhenti belajar. Mencapai 10.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu mungkin terasa sulit. Tapi bukan berarti mustahil. Dengan kerja keras, konsistensi, dan strategi yang tepat, kalian juga bisa mencapainya. Ingat, kunci sukses di YouTube itu sederhana. Buat konten yang kalian sukai. Buat konten yang bermanfaat dan menghibur. Konsisten upload video. Interaksi dengan penonton. Promosikan video kalian. Jangan mudah menyerah. Yuk, mulai perjalanan kalian di YouTube. Siapa tahu, kalian adalah YouTuber sukses berikut.